Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun daimun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqal alamin li ta'atihi fawajadu sa'yahum mashkura wa hajjahum mabrura wa haqqaqa amal al-amilin bi rahmatihi famanahahum 'ata'an mawfura wa basata bisata karamihi litaibin fa asbaha wizruhum maghfura wa asbala min ni'amihi 'ala at-talibin wabilan ghazira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadata 'abdin yarju hisaban yasira hatta yanqaliba ila ahlihi masrura. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ilaina mubasysyiran wa nadhira. Huwa asy-syafi'u liman yusalli 'alaihi faman shalla 'alaihi salatan wahidah kanat dukhran lahu fil akhirati kabira. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad salatan tamla'u khazainallahi nura wa takunu lana walil waqifin wa lisairil mu'minin farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ilal fawzi bihima fawzan kabira. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu ayyuhal ibad anna man ittaqallaha aflaha wa naja wa kana lahu min amrihi faraja wa makhraja. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayyuhal muslimun, fa hadzal yawm lil hujjaj yaumul 'id. فالسعيد في يوم العيد من يتذكر الوعد والوعيد ويطلب من موائده المزيد. وهذا اليوم يوم يتفضل فيه الملك المجيد بعتق الإماء والعبيد. يقول الله تبارك وتعالى لملائكته في يوم عرفة إذا اجتمع المسلمون لهذا الموقف العظيم يا ملائكتي انظروا إلى عبادي جاءون شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم يرى يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. ثم يقول الله تبارك وتعالى يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب العفو والغفران والقبول والرضوان والشفاعة والأمان بجاه من صام في هذا اليوم من المسلمين وبجاه من وقف في هذا المكان. آمين يا رب العالمين. Kaum muslimin, muslimat, jamaah al-hujjaj yang berbahagia, gemuruh pakik talbiyah, tahmid, tahlil yang menggema di padang Arafah ini
dari berjuta-juta lidah merupakan wujud manifestasi dan pernyataan atas kebesaran Allah Jalla Jalaluh. Dari hamba-hambanya yang hina dina, yang serta-merta menjadi mulia karena terbangsa kepadanya. Oleh karenanya ungkapan puji dan syukur atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, mulai daripada nikmatul ijad, nikmatul imdad, yang tak kalah pentingnya kita syukuri pada tahun ini. Kita dipilih oleh Allah, kita diundang untuk menjadi duyufur rahman. Bukan karena kita sehat, banyak yang lebih sehat dari kita, tapi tidak diundang oleh Allah. Bukan karena kita duitnya banyak, banyak yang punya harta berlimpah, ke Eropa nyampe, kemana-mana nyampe, tapi ke Bukit Arafah, ke Padang Arafah tidak diizinkan oleh Allah. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian, tugas kita adalah husnul adab, berlaku sopan santun sebagai tamunya Allah, menjaga anggota badan kita, dan hal-hal lain yang tidak ada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah perlakukan kita layaknya Allah perlakukan tamu-tamunya di zaman Rasulullah dan para sahabat-sahabat Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, junjungan kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, beliau menyatakan al-hujjaj wal ummar wafdullah in da'awhu ajabahum wa in istaghfaruhu ghafara lahum. Orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, orang-orang yang melaksanakan ibadah umrah, semuanya adalah tamu kehormatan Allah. Kalau mereka berdoa, Allah ijabah apapun yang mereka minta. Kalau mereka meminta ampunan, Allah ampuni sebanyak apapun dosa dan kesalahan mereka. Saudara-saudara sekalian yang mulia, dulu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita bisa wukuf ini karena adalah di antara ajaran-ajaran yang dari dulu dan disyariatkan juga kepada Nabi besar Muhammad. Dulu di hari yang sama seperti ini, di bumi yang sama seperti ini, 14 abad yang lalu, Nabi ketika masuki zuhur, Nabi berkhutbah. Setelah rapi khutbah, Nabi kemudian adzan menyuruh Bilal. Di saat menjelang asar, Rasulullah begitu banyak mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan di dalam kitab-kitab hadis yang sahih. Al-Imamul Bukhari, Al-Imam Muslim riwayatkan di dalam kitab sahihnya, Rasulullah meminta kepada agar seluruh yang wukuf di Arafah ini, di saat itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat Nabi minta, fastujibalah ma'adal mazalim, maka kemudian dapatlah jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhal akhbar. Malaikat Jibril menyampaikan, innas salam yuqri'ukas salam ya habibas salam. Wahai Rasulullah, Allah kirim salam kepadamu bahwa semua yang wukuf di Arafah, maukah dia yang zikir ataukah dia yang tidur-tiduran, maka semua itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali pedzaliman-pedzaliman, kecuali dia melanggar hukukul adami, kecuali hak-hak daripada hamba-hamba Allah. Ketika orang itu dulunya mengambil barang orang, ketika orang itu dulunya mengambil buah-buahan mangga orang,
Maka itulah kata Allah Subhanahu wa taala, fa inni akhidun lil madlum minadh dhalim. Wahai Nabi Muhammad, kalau itu saya sulit untuk mengampuninya. Bila kesalahan sesama hak manusia, maka wahai Nabi Muhammad, maka tetap akan aku tuntut itu orang yang zalim, dan akan kuberikan hak-hak orang yang teraniaya nantinya di hari kiamat. Ayuhal akhbar, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Baihaqi di dalam kitab sunannya, Abu Dawud juga di dalam kitab sunannya, maka ketika malam hari di Muzdalifah, Muzdalifah itu makanul izdilaf wal qurbah ila Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti malam kita akan digiring juga dibawa menuju Muzdalifah dan dipimpin oleh Tuan Guru kita Kiai Haji Lutfi Zawawi. Saudara sekalian, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis kembali kepada Allah, merintih. Kata Nabi di antara doa yang Nabi sampaikan di Muzdalifah, ya Rabb, in syi'ta an tudkhilal madlumal jannata wa afauta lidzalim. Ya Allah, kami yakin Engkau Tuhan Maha Pengampun. Kami mohon saat ini di Muzdalifah, ya Allah, saking sayangnya Rasulullah kepada umatnya, saking cintanya Rasulullah kepada kita, saudara. Maka kata Nabi, ya Allah, kalau bolehlah saya mohon, yang didolimi di dunia, barangnya pernah diambil oleh orang, jika mereka memaafkan, tolong masukkan ke surga. Yang didolimin itu, ya Rabb, kami mohon balas dia dengan surgamu. Dan yang berbuat zalim di dunia dengan hukukul adami, ya Allah, kami mohon maafkan kesalahannya. Maka kemudian fanazal aminus sama, aminul wahyi fis sama ila aminil wahyi fil ardi. Tidak lama lagi Bapak Ibu Saudara, Malaikat Jibril datang lagi di Muzdalifah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menyampaikan, ya Rasulullah, inna salam yuqri'uka salam. Wahai Nabi Muhammad, Allah kirim salam kepada bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ampuni semua orang yang wukuf di Arafah, yang punya kezaliman hatta tabi'at, sampai dosa-dosa hukukul adami, yang dulu pernah menggambar orang tanpa ada sabab yang benar, yang dulu pernah mendolimi orang, menendang orang dan memaki orang tanpa ada hak, maka kata malaikat Jibril, Allah ampuni seluruhnya. Maka hadirin sekalian, saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadhika Rasulullah ma dhahika min qablu qattu. Rasulullah tersenyum nyengir saat itu, saudara, yang belum pernah Rasulullah tersenyum seperti itu. Abu Bakar dan Umar saat itu yang memandang Rasulullah, tidak pernah melihat Nabi nyengir kayak begitu, saudara. Lalu bertanya, ya Rasulullah, begitu Sayyidina Umar bertanya, ya Rasulullah, ma yudhikuk, apa yang membuat engkau tertawa wahai Rasulullah? Apa yang membuat engkau tersenyum wahai Rasulullah? Kata Nabi, saya lihat setan iblis yaqulu bil waili was subur, dia mengata celaka, celaka, celaka. Orang yang wukuf ternyata semua dosanya yang besar, yang kecil, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, semua dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tubu ilallah. Mari kita semua saudara sekalian bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bertaubat kepada Allah. A'zamud dambi
man waqafa bi Arafah fadhanna anna Allah subhanahu wa ta'ala lam yaghfir lah. Dosa terbesar, kata Nabi dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dosa yang terbesar, saudara, dosa orang yang wukuf di padang Arafah ini, bila dia punya prasangka dosa yang pernah dilakukan dia sejak kecil sampai ini waktu tidak diampuni oleh Allah. A'zamud dambi dambu man waqafa bi Arafah wa dhanna annahu subhanahu wa ta'ala lam yaghfir lah. Kata Nabi, dosa yang terbesar adalah dosa orang yang wukuf di Arafah namun suudzon billah, buruk sangka kepada Allah, dianggap dosanya tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kemudian di hari raya Idul Adha setelah wukuf di Arafah, setelah mabit di Muzdalifah malamnya ba'dal wukuf, maka kemudian pagi-pagi Nabi lontar jamro Aqabah, lalu kemudian cukur Nabi, lalu menuju Makkah, menuju Masjidil Haram untuk tawaf ifadah. Orang pada berisik semuanya karena sudah takbiran, karena udah cukur, saudara. Berganti kalimatut talbiyahnya dengan kalimatut takbir yaumil Id. Maka Rasulullah bilang kepada Sayyidina Bilal, ya Bilal, ansid liyan nas. Bilal, tolong orang suruh diam dulu dah sebentar aja. Bilal, bilangin nama semua sahabatku untuk diam. Faqala Bilal, ayyuhan nas ansid li Rasulillah, ayyuhan nas ansitu li Rasulillah. Saudara-saudaraku, tolong diam semuanya. Rasulullah mau bicara untuk kita semuanya. Rasulullah mau bilang sama kita, tolong kita dengar dan simak baik-baik. Begitulah kata Sayyidina Bilal. Fanasotan nas, maka orang saat itu pada diam semuanya, hadirin. Duduk. Tidak ada satupun suara yang keluar dari bibir para sahabat kala itu. Maka Rasulullah SAW menyatakan, Inna Allah subhanahu wa ta'ala yaghfiru li ahlil mawqifi jami'a sallu alal hadith. Kata Nabi, wahai sahabat-sahabatku, semua yang wukuf di padang Arafah, dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Sahabat pada mengucap amin kala itu. Sayyidina Umar bin Khattab, karena punya kecerdasan yang sangat tinggi, hadirin, beliau pikir, ini untuk kita doangkah ataukah untuk nanti umatnya? Karena Nabi bilang li ahlil mauqif, yang wukuf kala itu adalah para sahabat pada haji wada, hadirin. Maka kemudian itu kata Sayyidina Umar, ya Sayyidi ya Rasulullah, halana khasat amlil muslimina amma. Ya Rasul, yang wukuf di padang Arafah yang dosanya diampuni itu semua dosanya, untuk kita para sahabat muka yang bareng dengan kau, ataukah untuk kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia yang wukuf di padang Arafah juga? Maka Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaghfirullahu lakum wa liman amila amalakum ba'dakum ila yaumil qiyamah. Kata Nabi, saudara, Allah ampuni dosa kalian wahai sahabatku, dan siapapun kaum muslimin yang wukuf di padang Arafah itu sampai hari kiamat. Allah maghfir lana dunubana. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala ampuni kita punya dosa, saudara. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum mengakhiri khutbah awal wukuf ini, mari kita dengar bersama dengan hati yang khusyuk petikan khutbahnya Rasulullah saat itu. Ketika haji wada, beliau berkhutbah di padang ini di hadapan para kaum muslimin dari sahabat-sahabatnya waktu itu.
dan juga tentu ditujukan untuk kita sebagai umatnya. Kata Rasulullah, ayyuhan nas isma'u qawli wa inni la adri la'alli la alqakum la adri la'alli la alqakum ba'da ami hadha bihadzal mawqifi abada. Ayyuhan nas inna dima'akum wa amwalakum alaikum haramun ila an talqaw rabbakum ka hurmati yaumikum hadha wa hurmati syahrikum hadha wa innakum satalaqawna rabbakum wa yas'alukum an a'malikum wa qad ballagtu faman kanat indakum amanatun falyu'addiha ila man tamanahu alaiha. Ayyuhan nas fa inna syaitana qad ya'isa min an ya'buda bi ardikum hadhihi abada walakinnahu in yuti' fi ma siwa dhalik faqad radiya bihi mimma tahqiruna min a'malikum faqdaruhu ala dinikum. Ayyuhan nas isma'u qawli waqilu ta'lamuna anna kulla muslimin akhun lil muslim wa anna al muslimina ikhwatun fala yahillu limri'in min akhihi illa ma'atahu anti bi nafsin min fala tadlimuna anfusakum waqilu ayyuhan nas qawli wa qad taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi falan tadillu abada amran bayyinan kitab Allah wa sunnata nabiyyi sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kata Nabi dalam khutbah terakhirnya beliau, dan ini kita simak bersama-sama, kita masukkan di dalam hati sanubari kita hadirin. Pesan Rasulullah saat haji wadaknya beliau, dan ini menjadi pelajaran yang harus kita bawa dari saat ini sampai hari-hari kita ke depannya. Kata Nabi, wahai sekalian umat manusia, dengarkan sabdaku, maka sesungguhnya aku tidak tahu, jangan-jangan sesudah tahun ini dari bumi wukuf ini saya tidak bertemu lagi dengan kalian umatku. Jangan-jangan ini terakhirku ada di atas buminya Allah ini. Wahai sekalian umatku, sesungguhnya darahmu, harta benda, semua itu haram sampai engkau berjumpa dengan Tuhanmu, seperti haramnya harimu ini dan mulianya bulanmu ini. Kita tidak boleh mencolek orang lain, hatta non-muslim, apalagi saudara seagama, apalagi saudara sebangsa setanah air. Jangan saling menfitnah satu sama lain. Kita tidak boleh mengambil harta tanpa hak. Sesungguhnya harta terlindungi. Siapapun dia mengambil harta orang lain, maka kata Nabi, sesungguhnya engkau akan berjumpa dengan Tuhanmu, maka Tuhan akan meminta pertanggungjawaban tentang amalanmu. Dan sungguh aku telah sampaikan detik ini tentang hak-hak asasi manusia, hak-hak harta benda, hak-hak jiwa, hak agama dan segalanya. Maka siapa orang yang dititipi amanat, apakah bentuknya jabatan, apakah bentuknya adalah jurnalisme, apakah bentuknya ilmu, segalanya, fal yu'addiha ila man tamanahu 'alaiha, tunaikan amanat itu. Bila kita jadi hakim, maka putuskanlah dengan adil. Bila kita jadi polisi, jadi jaksa, maka berikanlah keadilan kepada orang yang mengadu dan meminta keadilan.
Bila kita menjadi jurnalis, sampaikan berita yang benar, yang mengandung unsur pendidikan. Bila kita sebagai guru, saudara, maka sampaikan ilmu dengan penuh pendidikan, bukan sebatas pengajaran, mentransfer ilmu tanpa memberikan pendidikan. Bila kita sebagai orang tua, didiklah anak-anak kita dengan benar, karena itu amanat surga nerakanya ada di kaki anak-anak kita semuanya dan tangan mereka. Bila kita sebagai anak, saudara, ada amanat kepada orang tua kita, begitu seterusnya Rasulullah sampaikan. Maka kemudian Nabi bilang, wahai umatku, sesungguhnya syaitan telah berputus asa bahwa dia disembah di bumi ini selamanya. Akan tetapi siapa yang mematuhi pada selain yang demikian itu, maka sungguh dia ridho dari apa yang kau hinakan daripada amal-amalmu. Maka jauhilah, wahai manusia, dengarkan sabdaku ini. Jangan-jangan umurku tahun depan aku tidak bisa wukuf lagi di padang Arafah ini. Ketahuilah bahwa seorang muslim saudara bagi muslim yang lain, apapun bangsanya, apapun ras dan golongannya, apapun warna kulitnya, semuanya saudara. Lihatlah di padang Arafah ini, semua pakaian yang sama, apapun dia berpangkat tinggi atau pangkat rendah, saudagar atau karyawan biasa, dan orang-orang Islam itu semuanya bersaudara. Maka tidak boleh kita, tidak dihalalkan bagi seseorang dari orang lain kecuali apa yang ia berikan dari senang hati. Jangan mengambil jiwa, harta dan segalanya. Jangan mendolimi orang lain. Wahai sekalian umat manusia, kutinggalkan pada kalian dua pusaka dengan perkara yang sangat nyata. Pegang ini erat-erat, pegang ini erat-erat, yaitu kitab Allah, Al-Quran dan Al-Hadis. Maknanya saudara, jangan sampai sesama muslim saling gontok-gontokan. Kita harus pandang agamanya sama, Tuhannya sama, kitab sucinya sama, agamanya sama. Beda organisasi adalah beda nomor sepatu, beda organisasi adalah beda nomor baju. Sama bajunya, sepatunya sama Islam, Tuhannya sama Allah, nabinya sama Muhammad, agamanya sama Islam. Maka antar muslim tidak boleh saling curiga mencurigai, antara muslim tidak boleh saling fitnah dan saling menyebar hoak, karena itu dilarang oleh Rasulullah sejak hari itu khutbahnya di Arafah, saudara. Oleh karena itu kita pulang dari Arafah ini ke tanah air harus bisa mencontoh hujan, di mana hujan adalah berasal daripada air laut, saudara. Yang mana laut naik ke atas itu air, kemudian menjadi awan dan turun. Di mana air hujan itu butak, saudara. Air laut itu butak, naik ke atas turun jadi bening. Di mana air laut itu asin, saudara, naik ke atas turun jadi tawar. Maka kita harus berupaya sepulangnya dari Arafah ini, saudara, ke tanah air, kita harus bisa mencontoh air hujan. Yang tadinya perilaku kita asin harus berubah menjadi tawar, menyejukkan kepada orang lain. Yang tadinya pikiran-pikiran kita butak harus berubah menjadi bening, karena kita meyakini betapa segalanya tidak ada yang kita bawa. Segalanya inilah yang kita bawa, baju dua helai yang akan ada di alam kubur kita. Bawalah secukupnya untuk akhirat. Dan harta yang kita miliki jangan takut. Kiai kita, Kiai Lutfi Zawawi, menyampaikan bagaimana ayahnya berdoa kalau di Mekah ini, minta harta yang banyak yang halal. Jangan takut, sebab harta itu, saudara, akan menjadi sumber malapetaka, sumber bencana bila di tangan orang-orang jahat. Akan tetapi harta, saudara, sumber keberkahan bila di tangan dan dikelola di tangan orang-orang baik. Oleh karena itu, saudara, mintalah kepada Allah adab yang baik, mintalah kepada Allah harta yang baik. Ni'mal malus saleh lirrajulis saleh. Sebaik-baiknya harta bila jatuh di tangan orang baik. Kita bisa haji karena harta, kita bisa zakat karena harta, kita bisa berkurban karena harta. Bukan hubbud dunya, saudara, minta harta, kecuali Anda adalah bila kita minta harta hanya untuk berhura-hura yang tidak ada manfaatnya.
Silakan minta harta yang banyak, saudara, di padang Arafah ini kepada Allah, agar supaya kita bisa berbagi dan menolong umat-umat manusia yang lain, saudara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semuanya ampunan yang luas seluas-luasnya, sehingga hidup kita penuh berkah dunia dan akhirat kita. Pasca kita berhaji ini, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, alhamdulillahil azizil ghaffar, al-wahidil qahhar, muqallibil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Addal amanah wa nasahal ummah wa kashafal ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma fassalli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-aqhar wa ashabihi al-akhyar fakhtalafal laylu wan nahar. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah fima amar wa tahiru qulubakum wa jawarihakum wa nufusakum minal atham wa dhunub wal awzar. Wa'lamu anna rabbakum azza wa jalla qad shalla ala nabiyyikum qadima. Faqala azza min qail, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fasli wa sallim wa barik wa karim wa syarif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wardallahu ma'anil arba'atil khulafa'ir rasyidin Sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wal qarabati ajma'in minal ansari wal muhajirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terimalah ibadah haji kami ya Rabb, terimalah haji dan umrah kami ya Rabb, terimalah ibadah-ibadah kami ya Rabb. Walau kami menyadari betul masih banyak kekurangan dan keteledoran kami dalam menyambut dan mengisi hari-hari kami di tanah suci-Mu sebagai tamu undangan-Mu ini ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan ibadah haji kami sebagai penebus dosa-dosa yang telah kami lakukan. Jadikan wukuf kami, mabit kami, lontar jamarat kami, semuanya ya Rabb sebagai penebus dosa-dosa dan salah khilaf kami yang telah kami lakukan. Jadikan ibadah haji kami sebagai benteng yang dapat memelihara kami dari kemaksiatan di sisa-sisa umur kami. Ya Allah, jangan kami saja datang kemari ya Rabb, keluarga dan anak keturunan kami izinkan ya Allah untuk sampai di padang Arafah-Mu ini. Allahumma ballighna wa balligh ahlana wa auladana wa jama'atana ila hadzal mauqifil azim. Ya Allah, Rasul-Mu bersabda, padang Arafah adalah tempat yang mulia. Bulan ini adalah bulan yang mulia. Hari ini di padang Arafah ini adalah hari limpahan maghfirah, itqun minan nar. Jadikan kami semua ya Rabb, jadikan kami semua ya Allah termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat
ampunan dan pembebasan dari neraka-Mu. Ya Allah, terimalah ibadah haji kami, sampaikan umur kami, sehingga kami dapat mendatangi tempat ini lagi di tahun-tahun mendatang bersama keluarga tercinta kami. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, Ya Awwalal Awwalin, sampaikan kami, orang tua kami, anak keturunan kami, untuk bisa berziarah ke Baitullah dan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan wafatkan keluarga kami sebelum mengenyam nikmatnya wukuf di padang Arafah ini, ya Allah. Sebelum merasakan indahnya talbiyah di bumi mulia ini, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ampunan dosa-dosa dari apa yang telah kami lakukan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa guru-guru kami yang telah membimbing kami, mengajarkan kami akan ajaran-Mu yang lurus. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, ampuni kesalahan dan dosa orang tua kami, ampuni mereka, ya Allah. Kami yakin kami bisa datang ke bumi wukuf ini bukan karena kami, bukan karena harta kami, tapi karena ayah bunda kami nangis saban malam di saat kami masih kecil, agar supaya anak keturunannya sampai di bumi mulia yang diinjak oleh Rasul, yang diinjak oleh Habibuna Muhammad. Dan hari ini, ya Rabb, kami yakini betapa mustajabnya doa dari ayah bunda kami. Ya Allah, ampuni dosa mereka, ya Allah. Ampuni dosa ayah bunda kami, ya Allah. Maafkan mereka, ya Rabb. Bila dalam merawat dan membesarkan kami, mereka berusaha dari yang tidak halal, yang tidak Engkau ridhoi. Ya Allah, ampuni dan kesalahan kami. Sering kami membentak orang tua, memaki dan mengambil harta orang tua, memperlakukan orang tua seperti pembantu. Kami sadar, ya Allah, dulu di saat kami belum memiliki kemampuan apa-apa, di saat kami belum punya pangkat dan jabatan apa-apa, sebelum kami memiliki pasangan hidup, mereka perlakukan kami laksana raja dan ratu. Ya Allah, mereka ceboki kami, mereka buang harta mereka demi kami punya pendidikan yang tinggi. Ya Rabb, kadang kami setelah memiliki pendidikan yang tinggi, kami lebih sayang kepada pasangan kami dibanding ayah bunda kami. Ya Allah, ampuni mereka, ya Rabb. Yang sudah wafat, ya Rabb, jadikan kuburnya taman surga-Mu. Jadikan kubur mereka taman surga. Curahkan ampunan, rahmat dan keridhaan kepada mereka. Yang masih hidup, ya Rabb, berikan kesehatan yang sempurna, berikan kami rezeki yang luas, umur yang panjang untuk mengabdi kepada mereka. Seluruh uang yang kami gunakan untuk mereka tidak sebanding dengan adenan mereka saat melahirkan kami. Begitu Ibnu Umar menyatakan, ya Rabb, ya Allah, jadikan putra putri kami anak-anak yang salihin. Amin, ya Allah, amin. Ya Allah, kami sadar surga kami di tangan mereka, kami sadar neraka kami di tangan mereka, dan kami sadar, ya Allah, Rasul-Mu